Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Terus udah pada sholat taraweh semuanya. Buat yang lainnya juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Hari ini saya bakalan ngobrol tentang coach life, tentang dunia kepelatihan khususnya. Jadi saya juga pengen banyak belajar sama teman-teman pelatih di luar sana yang luar biasa, maksudnya pengalamannya luar biasa banyak. Jadi nanti buat teman-teman yang pengen nanya-nanya bisa langsung tanya di di ini nih yang ada tanda-tanda tanya itu. Kalian bisa banget untuk tanya apapun yang pengen kalian tanyain tentang dunia kepelatihan. Gimana coach selama apa di rumah aja? Udah sibuk ngapain aja nih? Sibuk nggak ngapa-ngapain banyak. Sekarang lagi iseng main cupang. Main cupang, oke. Terus apa lagi kira-kira sibuknya nih? Udah sih paling virtual Oh buat virtual. klub. Masih ada virtual workout ya? Masih ada virtual kalau klub Gading Muda masih jalan. Oh, masih jalan terus. Mm, Kira-kira kendalanya apa tuh coach? Selama kan ini kita di rumah aja nih. Terus virtual workoutnya yang paling susah itu respon apa ngelatihnya tuh gimana sih? Kira-kira apa tuh? apanya? Kendala apa tuh? Iya kendalanya. Kendala Ya selama virtual workout kayak gini kan biasanya kalau apa tuh? Kan kalau misalnya kita lagi ngelatih biasa kan kadang kita enak nih buat ngasih tahu gerakan ini benar, gerakan ini salah. Selama virtual apa workout ini bukannya iya ada agak kendala kayak agak agak sulit susah untuk sih. ngasih tahu ya. Gimana tuh? Lebih sulit, Hmm, lebih sulit aja. lebih sulit. Oke, Pas salah nah bener ini agak lebih sulit ya. oke deh. Itu aja sih. Agak lebih sulit ya. Lebih lebih Oke, ya oke, nggak enak oke. lah, enakan Oke deh coach. langsung lah. Enak langsung ya. Mm-mm. Udah mulai gatal belum coach pengen ngelatih langsung ke lapangan? Pengen lah, pasti lah. Pasti. Oke deh. Harusnya lagi persiapan, kan biasa Hmm, DBL di Agustus, kita udah persiapan, iya. ini nggak persiapan. Oh iya, iya. Jadi inilah Gitu. ya, jadi agak ke apa keganggu lah ya programnya ya. Ya, agak Oke. tersendat sedikit Coach, lah. Ah, nih, oke deh. Saya pengen nanya nih coach. hmm, Coach ini kan ngelatih udah lama nih. Yang saya hmm, lihat di di video-video yang wawancara lainnya dengan coach Diki. Itu kan coach Diki ngelatih dari hmm. 2002 ya coach. Benar nggak tuh? Apa? Benar. Diulangi deh. Nah, Tadi kira-kira putus coach dikit. apa sih yang bikin ya kan coach benar. Jadi kan Coach Vicky ini kan ngelatihnya dari tahun 2002 ya Coach. Benar Hmm, nggak tuh? betul. Dari Nah itu 2002 ya. apa sih yang bikin 2002? Oke. Jadi apa sih yang bikin Coach Vicky ini apa ya yakin gitu? Ah saya jadi pelatih aja. Kenapa nggak nungguin untuk jadi pemain pro atau apa? Nah ini apa hal yang bikin Coach Vicky ini yakin untuk menjadi seorang pelatih? Dulu sebelum yang bikin yakin nggak ada sih. Jadi cuman sempet kerja, cuman nggak di situ Mm-hmm. passionnya gitu loh. Jadi Oh, mutusin ke basket. Sebelum bermain basket mm-hmm. sebenarnya sebenarnya bukan atlet basket juga dulu sekolah di zaman SMA gitu. Di SMA suka sepak bola, Iya. main sepak bola, terus Mm-hmm. begitu main di dua cabang sepak bola sama basket kan akhirnya nggak fokus. Jadi disuruh Mm-hmm. pilih salah satu, akhirnya pilih basket gitu. Karena basket Mm-hmm. lebih seru sih, lebih unik kan. Kalau main sepak bola kan kalau udah ketinggalan 2-3-0 kan nggak mungkin bisa ngejar kan, dan agak susah kan, apalagi sisa Hmm. sedikit. Tapi kalau di basket kan beda 1 poin, masih ada 2 detik 3 detik, masih ada harapan untuk menang kan, gitu loh. Itu sih yang bikin jadi tertarik, terus Iya betul. akhirnya coba ke basket. Eh, Main juga nggak bagus dulu, main nggak bagus, terus akhirnya coba ke Hmm. wasit, sempat pernah jadi wasit, terus Oh pernah jadi nggak wasit juga? pernah.
dulu. Angkatan saya cukup Mhm. terkenal kok wasit-wasitnya. Ada Ari Taryo, ada Kak Ibnu Susilo. Oh, Itu kita iya, angkatan saya tahu kok. saya. Nah, Oke. kalau pelatih ada Oh, Pras oke. yang sekarang di Pelita Jaya, pelatih fisik. Itu juga Iya, angkatan saya. iya, iya, Terus saya tahu. akhirnya saya coba jadi wasit. Mhm. Gak lama saya penasaran. Masa sih saya nggak bisa berlatih kalahin terus ngimbangin ada satu orang yang cukup bagus lah di klub. Masa sih kita nggak bisa ngelawan dia gitu. Mhm. Jadi dari situ saya coba Iya. berlatih, belajar terus. Tapi emang udah hobi ngelatih sih di saat itu. Udah seneng ngelatih, seneng lah Oh, ngajarin. oh, iya. Dari pemain-pemain yang nggak Mhm. bisa, saya udah sering Mhm. sering turun ngajarin. Jadi dari situ sih udah hobi ngelatih terus Mhm. sempet yang saya akhirnya saya kerja lulus sekolah saya kerja saya bukan lulusan S1 Mhm. saya hanya lulusan Mhm. SMA terus saya Mhm. kerja nggak cocok saya akhirnya banting setir saya bilang udahlah saya di basket aja sih bang. Kalau emang dasarnya mau jadi ya jadi udah gitu loh Mhm. tapi di satu sisi saya Iya. banyak belajar sih sama senior saya yang sekarang Bang Rifki dipanggil ya. Bang Rifki atau Leon dia sendiri megang PPOP. Oh, iya. Heeh. Nah, saya belajar di situ, Mhm. saya ikutin dia cukup lama, Mhm. terus eh, saya coba melatih pertama mana ya? Trinitas, Trinitas, ya. Bojong, itu Mhm. Ari Chandra, habis itu ke yang lain lah sampai sekarang ini. Yang bikin saya yakin saya bisa jadi pelatih bagus Mhm. ya saya bukan pelatih bagus sih yang bisa menjadi pegangan hidup ya kalau kita mau usaha mau mau belajar terus nggak kenal nyerah Mhm. pasti berhasil itu aja sih tapi nggak Mhm. begitu jalanin ternyata pelatih ada Mhm. awal-awal sih pahit nggak ada uangnya sama sekali Mhm. itu aja sih itu yang bikin saya Iya. makin harus buktikan Mhm. sewaktu ada Iya. orang yang ngomong sama saya anak lu bisa apa cuma jadi pelatih basket Mhm. orang tua saya sempat digituin anak lu bisa jadi apa jadi pelatih Mhm. basket Betul. doang bisa apa gitu itu yang Mhm. bikin saya membuktikan Iya. bisa hidup dari basket gitu loh dari seorang pelatih gue bisa hidup ya akhirnya ya bersyukur Mhm. bisa sampai ke titik ini ya karena kerja keras sih itu aja sama kemauan sama pembuktian lah bahwa kita Iya. masih bisa hidup dari olahraga Mhm. itu aja sih. Oke. Oke, coach. Saya mau tanya hmm, nih, kan tadi kan hmm. ada apa coach bilang dari basket bisa apa sih dari pelatih itu dulu tuh nggak ada uang. Saya pengen tanya, dulu coach pertama kali ngelatih apa gaji pertama itu berapa? Waduh gaji pertama berapa ya 10.000 kali per datang 10.000 per datang. iya kayaknya saya lupa Oke. segitu Oh, kecil lah oh, kecil ya. nggak hidup lah. Pokoknya nggak bisa hidup ya. Jadi misalnya coach Ricky ini termasuk pelatih yang percaya bahwa kalau misalnya memang apa kalau kita punya usaha apa kita mau punya kemauan terus kita mau berusaha dan punya keyakinan yang kuat kalau kita jalanin terus bakal bisa lah ya untuk mencapai apa yang kita pengenin ya begitu ya Betul mas ya. Hmm. pasti bisa. Hmm. Nah sekarang saya tanya lagi nih arti menjadi seorang pelatih buat coach Rick itu apa Berbagi berbagi ajarkan kenapa begitu hidup berbagi ke anak saya ke berbagi anak dalam murid segi apa saya coach. berbagi saya memang Hmm. bukan orang mampu tapi saya bisa berbagi sama anak murid saya yang Ya. kurang mampu saya bisa bukakan jalan buat Hmm. teman-teman saya buat anak murid saya buat asisten-asisten saya itu yang happy sih kepuasan sih itu kepuasannya mau mau dia Hmm. ingat atau enggak sama Ya. saya di kemudian hari setelah dia berhasil saya nggak peduli yang penting saya Hmm. udah bisa bukain jalan buat mereka gitu. Benar-benar. Oke. Eh, selama coach ngelatih nih, kan kalau bisa dibilang sekarang udah hampir 18 tahun coach. Jadi coach mulai ngelatih ini saya masih SD ya, 2002. Coach udah mulai Mm, ngelatih, saya masih SD. Nah,
selama 18 hampir 18 tahun Coach Ricky ngelatih, tantangan terbesarnya apa sih? Maksudnya ada nggak momen di mana yang bikin gue kayaknya nyerah aja nih jadi seorang pelatih, atau maksudnya kok gini banget ya jadi pelatih, itu ada momen seperti itu Coach yang pernah Coach Ricky alami? Nggak pernah sih kalau sewaktu ngelatih. Jadi pemain iya pernah nyerah. Itu Tapi kan pernah pas nyerah. jadi pernah nyerah. Gue cuma menang lari doang cepet. Nggak bisa main basket. Shooting nggak bisa. Layup nggak pernah. Lari sih kencang memang. Tapi ya nggak berguna. Cuma buat jaga lawan. Dulu nggak tahu namanya box one. Nggak dikasih tahu sama pelatihnya. Cuman kasih tahu itu jagain tempel mati. Jangan kasih dapat bola. Itu doang. Jadi tugas saya ngejar-ngejar pemain yang bagus. Cuman tempel. Beradu. Ya hantem-hanteman. Dia dikeluarin, saya dikeluarin. Gitu doang. Itu aja sih tugasnya. Saya nggak pernah memikirkan saya harus poin. Kalau saya cuma mikirnya satu, saya harus menang, gitu loh. Tim saya menang. Pun tim saya menang, saya senang. Gitu sih. Itu karakter mungkin orang lama ya yang punya. Kalau anak sekarang kan maunya main, tapi dia nggak tahu kekurangan dia seperti apa. Terutama juga para orang tua, ya harusnya mereka juga melihat anak dia sebagus apa, sebaik apa. Jangan gunain segala cara untuk anaknya gitu loh. Itu yang kadang saya nggak setuju gitu loh. Oke. Triknya apa sih Coach? Maksudnya gini, tadi kan Coach itu bilang selama jadi pemain mungkin pernah ngerasa putus asa, tapi selama menjadi pelatih itu hampir nggak pernah ngerasa ada di titik terendah. Nah itu triknya apa? Mungkin untuk kita pelatih muda butuh nih tahu apa nih trik-triknya yang bisa mungkin kita contoh juga untuk kita sebagai pelatih muda, jangan pernah takut untuk berbuat, jangan pernah ngerasa ada di bawah. Itu gimana tuh? Intinya satu sih. Kalau saya karena nggak pernah nyerah, nggak pernah bosen, karena saya pengen menang. Setiap pertandingan mau menang. Mau tim saya sekurang apapun, saya mau menang, saya usaha. Saya kalah, saya terima. Tapi saya belajar kalahnya kenapa, di mana salahnya, kurangnya di mana. Ya kita perbaikin. Ulang lagi, ketemu lagi, lawan lagi. Itu yang bikin saya passion ya. Pengen buktikan. Pembuktian itu aja sih. Intinya pembuktian. Selalu di hati ini cuma satu. Gue bisa kok pegang tim ini gitu. Walau orang bilang, nggak mungkin menang. Itu yang bikin passion ini, yang bikin ngomong buktiin. Ini bisa loh dilatih pemain ini dari nggak bagus sampai bagus. Ini bisa loh, gitu loh. Jangan sampai pelatih muda yang nggak bagus dibuang, belum tentu loh. Kelemahan seseorang bisa menjadi kekuatan seseorang loh. Berarti itu yang saya bilang yang bikin saya nggak pernah itu yang bikin saya nggak pernah bosan ngelatih. Karena ingin pemain saya selalu punya progres dan progres ya. Pokoknya jangan pernah membuang pemain yang nggak bisa main. Belum tentu dia tidak berguna untuk tim. Tapi lihat kelebihannya di mana. Itu aja sih. Nah, nih Coach, kan tadi tuh banyak banget tuh yang mestinya bisa dibilang ya memang pesan untuk para pelatih muda, artinya kita sebagai pelatih muda nih nggak boleh gampang menyerah dan harus selalu menggali potensi yang ada dalam diri setiap pemain kita ya. Betul, intinya itu. Nah sekarang gini Coach, kan ibaratnya Coach Ricky ini pengalaman melatihnya udah banyak lah, luar biasa, udah selama hampir 18 tahun. Kira-kira apa sih target kedepannya, target tertinggi Coach Ricky yang belum kesampaian sampai sekarang dan pengen dicapai itu apa? Tinggal target timnas senior belum, yang lain udah semua. Iya belum kesampaian. Selebihnya hampir sudah merasakan semua. Tingkat daerah sudah, nasional sudah, WNBL sudah, PON sudah, apalagi? NBL belum, IBL sekarang IBL ya. IBL belum.
Idol belum. Timnas. Tapi saya lebih terpacu timnas senior. Timnas senior. Gitu. Oke, berarti mudah-mudahan saya doain segera bisa sampai jadi pelatih timnas senior nih coach. Kayaknya akan luar Amin. biasa kalau misalnya coach juga bisa megang di timnas senior. Iya. Oke. Amin, Coach, amin. kan Ah, sekarang nih coach sudah berkeluarga, sudah punya anak iya, juga ya coach ya. iya, betul. Udah bagi waktunya antara ngelatih kan coach di sini ngelatih banyak banget. Bagi waktunya antara anak sama basket gimana coach? Kenapa Tika putus tadi? Kenapa? Ulangi deh. Putus. Ya kan coach Diki sekarang sudah berkeluarga. Ah, Coach Diki sekarang sudah berkeluarga nih, sudah punya anak ah, juga, alhamdulillah. ah. Kan? Nah, gimana nih kan coach Diki sekarang ngelatih di berbagai tempat banyak. Bagi waktu antara latih sama keluarga nih gimana coach? Didukung sih sama istri. Karena dia juga tahu kerjaan saya seperti ini. Oh, ya, Gitu loh. Ya, paling kalau lagi emang libur ya libur di rumah. Tapi kan kebanyakan kalau siang di rumah. oh, siang di Lebih, rumah. mm-mm. Jadi masih Kalau ada waktu sore, ya buat keluarga ya. ya kurang lebih masih adalah dibagi lah. Harus dibagi lah. Bagi-bagi lah ya. Kadang saya juga melihat Coach Ricky sering ajak anak-anak ke lapangan basket ya. Ini Kadang ya biar anaknya tetap ikut juga basket. enggak juga lah. Oh, enggak Itu juga. biarin Kira-kira, mereka jadi oh apa biarin mereka. Berarti atau Coach mau Ricky hobi apa membebaskan kita anak-anaknya ikutin. buat jadi apa nanti kalau. Hmm. Hobi apa kita dukung lah, kita support. Oke.